Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya membuat video ini siang hari. Salam sejahtera untuk semuanya dan adil katalino pacuramin kasaruga basengat kajubata. Bersama saya lagi saat ini kita bertemu di mata kuliah atau kelas etnografi, membaca etnografi kali ini. Oke, saya masih akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yang waktu itu saya hanya membacakan saja tanpa terlihat wujudnya. Oke, saya akan melanjutkan kemarin dalam kasus atau drama sosial kematian Pak Ijan itu saya bacakan dengan apa adanya, dan ini mungkin saya akan lanjut di bagian halaman 60, halaman mulai bagian paling bawah halaman halaman 95 dari terjemahan Interpretation of Culture yang dibagi menjadi 3, dan ini yang bagian 3 atau bagian terakhir, politik dan kebudayaan dan agama, diterjemahkan oleh Dr. Budi Susanto SJ. Nah, ini saya akan membacakan kalau kemarin yang untuk ritus pemakamannya dan cerita atau deskripsi tentang kematian Pak Ijan. Kini saya akan coba membacakan atau sedikit membacakan secara cepat saja bagaimana Clifford Geertz menganalisis dan siapa saja sih referensi Clifford Geertz dalam dia menganalisis kasus kematian Pak Ijan ini. Dalam arti di sini ada kaitannya dengan antara kebudayaan dan agama. Oke, langsung saja di sini bahwa yang pertama terlihat bahwasanya Clifford Geertz di sini menggunakan atau mencukup dari kata-kata Malinowski bahwasanya kematian adalah merupakan kondisi kritis yang paling akhir, sebagai di sini adalah suatu krisis penting, dan pendapat Malinowski diikuti oleh Clifford Geertz di sini dalam analisisnya. Kematian di sini merupakan hal yang penting dalam suatu segala sumber agama di sini. Karena pada saat agama itu akhirnya memang membahas bagaimana kehidupan atau proses pada saat kematian. Karena itu pada intinya membahas hal tersebut, lalu kemudian setelah itu diturunkan jadi pandangan hidup dan lain sebagainya untuk menghadapi kematian. Dan di sini krisis kematian dikatakan bahwa di situ terutama pada saat ritual, di situ banyak sekali ekspresi, atau paling tidak ada beragam ekspresi yang di sini campur aduk. Ada suatu rasa duka cita karena kehilangan orang yang dicintai, orang yang disegani, dan di sini banyak sekali emosi-emosi yang sangat-sangat istilahnya ambivalen, antara rasa syukur dan kadang-kadang juga bercampur dengan rasa kesedihan yang mendalam. Dan dalam setiap kebudayaan, ekspresi berduka cita pada ritual kematian itu bisa sangat-sangat berbeda, bisa sangat-sangat bervariasi di sini. Karena di sini dikatakan juga bahwa kematian merupakan sesuatu yang memutuskan hubungan atau relasi antara orang yang
ditinggal atau orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal di sana. Dan kasus-kasus di sini, kasus di dalam upacara kematian Pak Ijam ini menjadi sesuatu yang berbeda ketika segala macam ritual atau prosesinya akhirnya tidak menjadi sebagaimana yang biasanya terjadi pada ritus-ritus kematian. Ritual-ritual kematian seperti ini di Jawa sebagai yang sebelum-sebelumnya diikuti atau ya istilahnya oleh Clifford sendiri diikuti karena beliau berpartisipasi di sana, partisipasi observasi dalam ya setiap ada upacara kematian atau ada hal-hal yang berkaitan dengan ritual, termasuk di sini yang paling mungkin yang paling sering adalah kematian. Dia selalu datang, dan baru pada saat kasus Paijan mati ini dia menemukan sebuah pengalaman yang berbeda dalam sebuah ritus atau ritual kematian. Skalanya akan cepat biasanya. Beliaunya sempat bercerita bahwa biasanya ketika pagi dikabarkan meninggal, jam 8 itu mungkin sudah berkumpul, lalu kemudian paling tidak jam 10 semuanya sudah ritual-ritual tersebut sudah berakhir. Tapi begitu Paijan ini sangat-sangat berkepanjangan. Ritual kasus kematian Paijan ini akhirnya menjadi sebuah ketekanan politik ketika semua orang akhirnya serba salah. Dan di sini menunjukkan bahwa justru pada ritual kematian kali ini dalam arti kasus Paijan ini menjadi suatu ajang perdebatan politik, perdebatan superioritas antara jika menurut kategori Gertz di sini merupakan adanya suatu justru pertarungan politik atau menunjukkan superioritas dalam politik lokal di sini antara orang yang digolongkan santri dan orang yang digolongkan agama. Di sini saya kurang tahu apakah permai itu kalau dalam bukunya dituliskan bahwa yang namanya permai itu adalah Persatuan Marhaen Indonesia tingkatannya. Nanti saya kurang tahu apakah ini kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia atau seperti apa, karena Clifford dalam hal ini menyamarkan, dan ketegangan itu baru dimulai pada saat itu karena sebelumnya juga tidak ada, dan akhirnya antara santri dan abangan ini menjadi semakin sangat tajam pada saat mulai hal tersebut. Dan beberapa bulan setelah itu, setelah ketegangan muncul dalam upacara kematian itu, Clifford meninggalkan Mojokerto. Oke, konflik tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa akhirnya superioritas secara politis beginning dalam arti relasi di sana bisa kita simpulkan secara cepat bahwa itu akhirnya dimenangkan oleh kaum santri. Mengapa? Karena konon kabarnya ternyata bahwa di sini pihak abangan atau orang-orang permai sendiri itu merupakan sesuatu yang kematian adalah sesuatu yang baru, dan baru menghadapi kasus semacam ini mungkin untuk pertama kali, sehingga ketika mereka selalu mengkritik bagaimana ritual kematian yang sebelumnya dianggap dianggap
sesuatu yang tidak berguna atau kurang perlu, dan mereka sangat mencoba rasional, dan ternyata disinilah mereka akhirnya mulai sadar bahwa yang namanya sistem kepercayaan atau tata cara dan lain sebagainya itu memang harus disadari, harus memang harus dipersiapkan dan lain sebagainya ketika membawa suatu alternatif ideologi ataupun kepercayaan baru. Di sini antara ideologi dan sistem kepercayaan menjadi sangat-sangat overlapping gitu. Dan akhirnya di sini akhirnya kalah dan harus mengakui bahwasanya mereka memang tidak punya prosedur tertentu untuk menjalankan ketika mereka meninggal. Karena ketika mereka akan meninggal dengan begitu saja, meninggal lalu melakukan segala penguburan dengan biasa saja, masyarakat di sekitarnya akan cemas. Seperti misalnya takut, ya mereka masih di sana masih mengatakan bahwa ketika di luar prosedur mungkin akan banyak hal-hal terjadi, hal-hal yang mengerikan, horor dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung saja pada kesimpulannya bahwa akhirnya proses kemudian dijalankan, dan ada beberapa hal yang kemudian dipikirkan atau digelisahkan oleh orang-orang permai atau kaum abangan di sini. Lalu bagaimana nanti ketika ada lagi orang permai yang meninggal? Nah, di sini menjadi sebuah dilema dan permasalahan tersendiri. Di sini sebetulnya pada saat selamatannya sendiri sebetulnya sudah merupakan hal yang memang sudah terjadi, dan sudah terbentuk dan diakui masyarakat bahwasanya selamatan memang ada pada masyarakat Jawa dalam posisi untuk ritualnya yang sudah disesuaikan dan diakui bahwasanya dalam selamatan itu peran seorang pemuka masyarakat, pemuka agama di dalam masyarakat di level perkampungan seperti ini memegang peranan penting, dan itu sudah menjadi terjadi asimilasi di sana. Ritual dalam arti ritual selamatan ala Jawanya masih tetap berjalan, lalu kemudian di sana sudah sudah tersinkronis atau sudah dikombinasikan dengan kepercayaan yang baru, atau istilahnya kepercayaan menurut agama-agama resmi di sana di Jawa pada saat itu. Sehingga di sini bahwa mereka merasa bahwa seperti permainan itu merasa sudah punya agama sendiri dan tidak terlalu perlu banyak hal yang istilahnya yang rumit dan lain sebagainya. Tapi ternyata secara dalam praktek sosial mereka mengalami kebingungan. Terus mengatakan di bagian akhirnya, kematian Pak Ijan mengandung banyak hikmah. Mungkin Anda harus sempatkan lah baca sendiri. Saya yakin beberapa teman kemarin sempat pinjam di perpustakaan, bukunya ada, dan silahkan coba pelan-pelan dari mulai membaca etnografi juga. Untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti ada tugas dari MEM atau mungkin tugas dari saya. Tapi nanti kita coba jangan ada nanti kita tidak tugasnya tidak bareng-bareng atau toko-toko. Silahkan nanti kita diskusikan, kita komunikasikan atau kita koordinasikan dengan MEM dan bagaimana keadaan saat ini. Dan konon kabarnya ini
work from home ini juga diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Oktober kalau tidak salah dari suatu edaran tadi pagi. Oke, saya cukup sekian video pendek ini, dan ini adalah pertemuan ke-8, dan untuk berikutnya mungkin akan ada video lain ya, untuk sekedar tetap ada wacana tentang membaca etnografi ini sambil kita berkoordinasi untuk menentukan gimana selanjutnya, karena saya tetap punya rencana. Tapi seandainya nanti ada sebuah cara yang berbeda atau ada nanti bisa, apalagi ini sebentar lagi ujian tengah semester, nanti kita coba bagaimana kita menjalankan itu nanti. Tapi saya akan terus sampai 16 video atau 16 pertemuan ya, untuk pendamping mendampingi mem yang mungkin yang memberikan tugas atau menjelaskan dengan materi-materi lain. Saya terus mencoba bersama Anda menunjukkan, atau ya paling tidak entah benar entah kurang tepat, saya coba sedikit-sedikit membaca etnografi walaupun tidak lengkap. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata Lino Bajuramin Kasaruga, Kasinat Bajubata. Tetap sehat.